Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat GKJ Cimahi tanggal 11 April 2021. Yang pertama, selamat datang Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online atau ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, berita kelahiran. Telah lahir putri pertama dari keluarga Bapak Yonas Dwiananta Yuwono dan Ibu Erika Sekar Sari yang diberi nama Alora Pandia Karana, lahir di Semarang pada hari Senin 1 Maret 2021. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan Tuhan memberkati. Yang keempat, webinar pembinaan iman. Komisi Katekisasi dan Bina Pranikah bekerjasama dengan Komisi Pemahaman Iman, Pelatihan dan Pengkaderan mengadakan webinar yang akan dilaksanakan pada webinar pembinaan iman akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu tanggal 17 April 2021. Waktu pukul 18.30. Tema mengenal doktrin Allah Tritunggal. Sebagai pembicara Pendeta Setiawan Hartanto. Sebagai MC atau moderator Bapak Rahmat Basuki. Join Zoom meeting menyusul. Webinar ini terbuka untuk seluruh warga, mohon perhatiannya. Panggilan beribadah, jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dengan ungkapan syukur, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3, terpujilah Allah. Berkenan
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat, marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 368, bait yang pertama, Pada Kaki Salib-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, minggu ini menjadi minggu pertama setelah Paskah ya Allah. Kami merasakan sukacita kebangkitan Tuhan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, persekutuan damai sejahtera menjadi ungkapan syukur kami, bahkan di tengah perbedaan yang ada. Dan sapaan firman-Mu saat inilah yang akan memampukan, menguatkan kami di tengah persekutuan yang berbeda tersebut, sehingga damai sejahtera Allah dapat selalu dipancarkan di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sapaan firman-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes, pasal 20, ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara yang saat ini ada di rumah menyaksikan ibadah GKJ Cimahi saat ini, dimanapun Ibu Bapak Saudara berada. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, hari ini merupakan minggu pertama setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya, setelah Paskah. Ini 1 minggu setelah Paskah. Apakah perasaan kita setelah kita melewati 1 minggu tersebut? Apakah kita mungkin biasa saja, tidak ada satu peristiwa yang spesial di dalamnya? Atau kita merasa ada perubahan karena merasakan semangat, kekuatan dalam kita menghadapi kehidupan? Ya, inilah berbagai macam peristiwa ataupun ekspresi kehidupan yang kita dapat rasakan. Lalu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bagaimana dengan keberadaan para murid yang 1 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, mereka sudah dapat bertemu, mereka sudah mempercayai, mereka sudah menyaksikan akan peristiwa kebangkitan itu.
Akan tetapi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita saksikan dalam bacaan kita hari ini? Justru, kalau kita baca di awal ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, dengan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hal yang menarik di sini adalah apa? Kaitan dengan hal yang positif yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Apa itu? Mereka sudah mau kembali berkumpul pasca penyalipan. Mengapa demikian? Karena saat penyalipan, pada para murid itu tercerai-berai, merasa takut yang luar biasa. Oleh sebab itu, 1 minggu setelah peristiwa kebangkitan, kalau kemarin minggu lalu kita sudah menyaksikan drama singkat terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus, 3 perempuan yang datang terlebih dahulu ke makam Yesus. Ya, itu yang menggambarkan bahwa mana yang lain? Yang lain tercerai-berai. Akan tetapi hal yang positif, setelah 1 minggu mereka kembali diingatkan. Mereka kembali mau berkumpul bersama. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat. Setelah mereka mungkin sedang mencari jalannya masing-masing, akan tetapi ternyata peristiwa kebangkitan mau mengajak mereka kembali berkumpul bersama. Akan tetapi perkumpulan ini nampaknya masih belum dalam suasana yang sukacita. Mengapa? Ya, kalau kita lihat dari bacaan kita, mereka berkumpul tapi dengan pintu rapat terkunci. Dan di sini dikatakan takut mereka, gitu ya. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Memang ada perubahan, mereka kembali berkumpul bersama, akan tetapi mungkin satu dengan yang lain ini hati mereka masih berkecamuk, percaya atau tidak, gitu ya. Sehingga rasa takut itu ternyata masih ada. Oleh sebab itu hal yang menarik kalau kita lihat di sini, saat Tuhan Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Damai sejahtera bagi kamu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengetahui mereka sedang dalam posisi yang sedang tidak damai sejahtera. Karena apa? Ya tadi pergumulan yang sedang dihadapi oleh mereka. Sehingga tepat jikalau Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, hal yang sangat menarik adalah saat Tuhan Yesus melanjutkan ungkapan damai sejahtera tersebut. Apa itu? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini yang menarik pasca kebangkitan. Apa itu? Bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, meskipun dalam suasana hati yang masih belum stabil, ya nih, belum stabil. Apa itu? Tuhan Yesus justru melanjutkan perintahnya dalam rangka apa? Mengutus para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus yang ada di rumah, hal ini yang menarik yang pertama dapat kita lihat. Bahwa apa? Meskipun hati kita sedang dalam kegalauan yang luar biasa, Yesus memberikan damai sejahteranya. Dan satu hal yang pasti, jangan sampai justru kegalauan itu menghambat untuk kita dapat melangkah. Ingat, ada pengutusan yang Tuhan berikan bagi Ibu Bapak Saudara dan saya. Untuk apa? Menyatakan kabar sukacita. Ini yang pertama yang dapat kita lihat, yang dapat kita pelajari dari 1 minggu setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, apa itu? Mungkin sama seperti diri kita saat ini. Sudah 1 tahun lebih pandemik itu kita alami. Sehingga jangan sampai kita pun melupakan pengutusan yang sudah Tuhan berikan. Kan saya nggak siap. Wong pergumulan itu masih ada di dalam hidupku. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu ternyata damai sejahtera Tuhan harus dipancarkan kepada yang lain.
Jangan sampai seperti yang saya sampaikan, kegalauan hati, kegalauan kehidupan itu menyebabkan kita melupakan bahwa ada tugas kita sebagai orang percaya, menyatakan kabar sukacita. Dari apa? Dari raut wajah kita yang bahagia, meskipun saat ini sulit. Senyum atau tidak nggak bisa kelihatan, mau pakai masker gitu ya. Ya, tapi apa? Dari keterbukaan kita bersama untuk menerima yang lain. Tapi bagaimana kalau ada yang tidak percaya? Inilah yang kedua. Jangan jauh-jauh kaitan dengan tidak percaya. Kalau kita baca dari bacaan kita hari ini, apa itu berlanjut 8 hari kemudian, berarti hampir 2 minggu lebih. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Salah satu anggota dari murid Yesus yang disebut Didimus pun tidak percaya akan apa? Peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, Thomas tidak percaya. Hal yang menarik di bagian yang kedua ini, dalam rangka persekutuan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, adalah murid yang lain tidak mengasingkan Thomas. Murid yang lain tidak mengucilkan Thomas, bahkan tidak mengusir Thomas. Karena apa? Thomas tidak percaya. Bayangkan, itu terjadi sampai 8 hari kemudian, kalau kita lihat di 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Dilanjutkan ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berarti apa? Ada proses. Saya nggak tahu di antara para murid di tengah perbedaan yang ada, apakah mereka saling diam-diaman dengan Thomas? Kok saya yakin tidak seperti itu. Mereka tetap merangkul Thomas. Mereka tetap bercengkrama bersama dengan Thomas, bertegur sapa, kehidupan yang layak yang biasanya terjadi. Selama ada perbedaan, itu yang mereka lakukan. Ini dia ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua. Kadang bahkan sering dalam kehidupan kita penuh dengan perbedaan. Tidak hanya itu, dalam kehidupan keluarga pun sama. Putra putri kami, apa yang terjadi? Waduh, beda banget. Tidak hanya itu, ibu bapak juga mungkin sudah mengalami. Dan tidak hanya itu juga, dalam kedewasaan anak-anak kita pun harus berani ataupun siap untuk menerima perbedaan yang ada di dalamnya. Kalau masih anak-anak mungkin bisa diarahkan, tapi kalau sudah dewasa, wah susah. Mungkin orang tua, kita sebagai orang tua, ya udah nggak usah lah, gitu ya. Mereka punya jalannya sendiri-sendiri bahkan, gitu ya. Ini yang pengalaman yang terjadi, sehingga banyak orang tua juga berkeluh kesah, Pak ini itu, terlebih maaf kata, kaitan dengan apa? Pasangan hidup. Nah inilah yang jadi masalah. Siap tidak kita menerima satu perbedaan yang luar biasa, dan tetap masih mau merangkul kehidupan bersama ini. Bacaan kita hari ini mengingatkan itu. Kan udah berbeda Pak. Ya, Thomas pun sama nggak percaya, tapi justru tetap dirangkul. Dan tidak hanya dirangkul, hidup bersama penuh dengan kasih dibagikan. Sehingga pada akhirnya nanti, bagian yang ketiga, Allah sendirilah yang menemui Thomas, ya. Allah sendirilah yang menemui Thomas, sehingga Thomas pun percaya. Ayat 28. Ada satu proklamasi secara pribadi dari diri Thomas yang tidak percaya tersebut. Ya Tuhanku dan Allahku. Di sini dia. Allah sendirilah yang membentuk. Bayangkan, jikalau saat itu Thomas langsung diusir, Thomas langsung dibuang, dikucilkan dia, apa yang terjadi? Tidak akan ada karya keselamatan di dalamnya. Tidak ada proklamasi yang luar biasa. Ayo, ini juga dalam kehidupan kita bersama. Bagian yang ketiga yang luar biasa terkait dengan tema kita. Apa itu? Persekutuan damai sejahtera. Kita tetap merangkul. Kita tetap berbagi kasih. Kita tetap mengasihi di tengah perbedaan yang ada itu.
Sampai apa? Sama seperti peristiwa Thomas. Tuhan sendiri yang datang ke orang-orang tersebut. Tuhan sendiri yang datang ke anggota keluarga yang selalu kita doakan di tengah perbedaan yang ada. Sehingga dari doa kita dan kebersamaan kita yang penuh dengan kasih tetap merangkulnya, akan ada aklamasi, akan ada pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku, satu jiwa dapat diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, untuk dapat menerima satu perbedaan di tengah persekutuan sangat sulit. Terlebih ini kaitan dengan masalah iman keyakinan. Akan tapi melalui bacaan kami, 1 minggu setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak hanya orang lain, salah satu murid-Mu ya Allah, Thomas pun tidak percaya. Akan tapi kami belajar dari persekutuan damai sejahtera yang sudah dibentuk oleh para murid saat itu. Mereka tetap mau merangkul, mereka tetap mau mengasihi, sehingga Tuhan sendiri yang hadir. Dan ada pengakuan, inilah juga Tuhan kami dapat belajar. Dalam kehidupan ada perbedaan. Bukan berarti kami harus mengasingkan mereka yang berbeda dengan kami, ataupun mengusir mereka yang berbeda dengan kami. Akan tapi justru persekutuan dalam damai sejahtera ini kami tetap merangkul, merawat dan mengasihinya, sehingga Tuhan sendiri yang akan menghampiri. Dan ada pengakuan akhir dalam kehidupan mereka. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan, kalau saat ini dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, entah kami sebagai istri, suami, ataupun orang tua, ataupun kakak, adik, anak-anak, yang selalu mendoakan anggota keluarga kami, yang selalu memohon kepada Tuhan anggota keluarga kami yang berbeda, yang tidak percaya akan karya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu dan terus kami dapat membagikan kasih itu. Kami terus dapat merangkul mereka, meskipun sulit dan berat di tengah perbedaan yang ada. Akan tetapi Tuhan, kami yakin ada kuasa Tuhan juga yang akan menghampiri mereka, sehingga di tengah perbedaan yang ada nanti akan ada pengakuan sama seperti Thomas. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah perbedaan yang ada. Mampukan mereka untuk selalu dapat membagikan kasih, karena mereka sudah merasakan damai sejahtera Tuhan.
Begitu juga dalam pergumulan kehidupan persekutuan kami. Kami ucap syukur jikalau sudah ada banyak jemaat-Mu di GKJ Cimahi yang sudah divaksinasi. Kami berdoa agar mereka terus tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga tidak sembrono dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah divaksin. Kami berdoa ya Tuhan, mereka terus dapat bertanggung jawab untuk menjaga diri mereka dan juga orang lain. Kami yakin pergumulan pandemik ini akan dapat berlalu, dan kerinduan kami untuk dapat bersekutu bersama secara langsung ini juga akan Tuhan wujud nyatakan. Kami juga menyerahkan pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan proses vaksinasi dari pemerintah, biarlah semuanya dapat berjalan dan kami merasakan semuanya. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, semua yang ada di dalam pemerintahan kami. Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dalam memerintah. Inilah seru doa kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita mempersembahkan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 393 pada bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, yang daripadamu kami menerima segala kebaikan dan kemampuan untuk mempersembahkan. Jadikan persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagimu. Kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga berguna untuk pengabdian kepadamu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu yang Kau utus, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi tuntunan bagi langkah kehidupan kami, agar seturut dengan firman-Mu selalu. Kiranya berkat-Mu yang melimpah menyertai Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dimanapun Engkau mengutusnya. Demikian Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, damai yang menetap. Tenanglah jadi remang kami dan remang jadi siaplah. Kuasa Kristus kenyataan kekal dan jalannya. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar.